Rena udah ketemu sama psikolog. Walaupun memang masih sesi pertama, tapi setidaknya progresnya sudah mulai membaik walaupun sedikit. Dan sekarang juga dibantu sama Sal. Ya walaupun tidak sebaik dulu ya. Dan sekarang pun dia masih takut untuk ketemu sama orang. Ya Allah, kasihan banget Rena. Terus? Ya kalau kasihan jangan dibuat bingung lagi Renanya. Aku itu gak ada niat buat bingung. Justru aku pengen bantu kamu untuk jelasin ke Rena. Gak perlu, gak usah. Gimana no, gak diangkat ya? Halo Om Baik. Rena? Hah? Rena? Rena sayang. Kamu gimana kabarnya? Kamu sehat? Badan kamu masih hangat gak? Halo? Rena masih di sana kan? Rena sayang. Halo? Rena mau bobo, Mah. Kenapa kamu nak? Tadi pengen banget ngejawab Nino. Tapi tiba-tiba sekarang kamu gak mau ngomong. Kakak. Hai. Mau ditemenin sama suster nggak? Mau. Oke. Ya udah, sayang, Mama mau angkat telepon Om Baik ya. Kamu sama Anjus di sini ya. Ya, Mah. Ya, temenin ya. Kamu kenapa belum tidur? Aku kepikiran aja Naila tidur sendirian di kamarnya. Ditambah perut aku lagi nggak enak kayak gini. Kita ke rumah sakit sekarang ya, ngecek. Besok aja kita ke rumah sakit ya. Yakin nggak mau sekarang? Gak ada apa-apa bilang, jangan bikin aku khawatir. Ya udah nih aku coba paksain buat tidur ya. Siapa tahu besok enakan. Mau aku ambil air hangat? Gak usah. Michi kenapa ya? Kok gue jadi khawatir? Din, tolong Din, kasih aku waktu untuk bicara dengan Rena. Aku khawatir dengan Rena. Aku kan papanya. No, stop deh, No. Kamu ngomong kayak gitu, No. Ya walaupun memang itu kebenarannya, tapi stop lah. Ya kalau gitu kasih aku kesempatan dong. Aku pengen tahu kondisi dia seperti apa. Kamu kalau misalkan kamu pengen nanya soal Rena, kamu kan bisa tanya sama aku. Itu sebabnya aku telepon berkali-kali. Pengen tahu kondisinya. Gini ya, Rena udah ketemu sama psikolog. Walaupun memang masih sesi pertama, tapi setidaknya progresnya sudah mulai membaik walaupun sedikit. Dan sekarang juga dibantu sama Sal. Ya walaupun tidak sebaik dulu ya. Dan sekarang pun dia masih takut untuk ketemu sama orang. Ya Allah, kasihan banget Rena. Terus? Ya kalau kasihan jangan dibuat bingung lagi Renanya. Aku itu gak ada niat buat bingung. Justru aku pengen bantu kamu untuk jelasin ke Rena. Gak perlu, gak usah. Rena tuh masih kecil, Rena itu gak tahu apa-apa. Sekarang yang harus aku pikirin itu gimana caranya aku balikin cirinya dia. Dan sekarang ini dia pun takut sama banyak orang. Bahkan Mirna aja, orang yang selalu deket sama dia aja, dia pun takut. Ya tapi kan gak mungkin kamu samain dong. Mirna kan gak ada hubungan darah, sedangkan aku papanya. Kamu lihat sendiri kan, sejak awal ketemu, Rena punya ikatan tersendiri dengan aku. Bahkan sebagai om baiknya aja sampai sekarang
Rena selalu ceria, gampang tersenyum, tapi sekarang kayaknya agak berbeda, Din. No, udah ya, No ya. Satu lagi, Sal itu siapa ya sebenarnya? Kok bisa deket banget sama Rena? Sal itu keponakannya Mama. Dia tuh sepupunya Mas Al. Saat ini dia datang ke Jakarta karena dia mau bantuin perusahaan aku. Kamu jangan mikirin macam-macam. Dan satu lagi ya, No ya. Nggak usah pakai kata-kata aku, saya di persoalan Rena ini. Nggak usah bilang kalau aku tuh ada papa kandungnya. Rena itu adalah anak saya. Nggak usah kayak gitu, karena itu tidak bisa membalikan cirinya Rena. Ya udah kalau gitu izinkan aku untuk ketemu dengan Rena. Biar aku bantu kamu juga. Ya tapi nggak sekarang. Nggak sekarang. Nanti aku kasih tahu kapan. Saat ini aku juga nggak mau kamu untuk memaksa kapan untuk bisa ketemu sama Rena. Dan kalau misalkan bisa ketemu sama Rena, aku tidak akan izinkan Rena untuk pergi sendiri. Setidaknya ada aku atau nggak Mama Rosa. Karena aku nggak percaya sama kamu. Aku nggak mau kamu bisa ngomong kayak istri kamu soalnya. Oke, nggak masalah. Kalau gitu kapan dan di mana? Tunggu aja ya. Assalamualaikum. Dek. Ini matiin lah. Hah? Gimana, No? Sepertinya memang Rena ini lagi mengalami trauma yang hebat, Ma. Sejak kecelakaan itu. Gak gampang terbuka dengan orang dan agak susah lagi ceria seperti dulu, Ma. Kasian banget Rena kalau aku ngeliat kayak sekarang. Terus jadinya gimana, No? Rencana kamu gimana sekarang? Ya enggak, tadi Andin bilang bisa aja ketemuan, tapi nggak boleh aku sendiri. Harus ada orang lain. Jadi Andin mungkin akan ngatur jadwalnya, tapi barengan Andin dan juga Bu Rosa untuk ketemu sama aku. Ya udah, sekarang lebih baik kamu chat sama Andin. Kamu bilang kalau nanti kamu kesana, Mama akan dampingin kamu. Kayaknya nggak usah deh, Ma. Udah lah, No. Kamu bilang aja ke dia. Kamu tuh harus bikin Andin tuh merasa tenang, ya. Kamu harus bisa bikin dia merasa aman. Ya, jadi begitu kamu ketemu sama Rena, dia merasa yakin kalau kamu nggak akan ngomong-ngomongnya aneh seperti Elsa. Udah, kamu chat ya, ya. Iya. Mama akan ikut juga kalau nanti ketemu dengan Rena. Jam berapa nih? Udah lumayan larut. Tapi kerjaan nanti malam masih banyak. I think I need coffee. Oke, cari tempat ngopi deket-deket sini enak kali ya. Aduh, ini perut aku kenapa ya? Kok berasa gak enak gini sih? Perasaan aku juga gak enak, gak tenang. Apa mungkin karena aku belum sholat ya? Aku sholat dulu deh, biar gak ketiduran. Insya Allah setelah sholat, aku bisa tenang dan bisa tidur. Hai babe. Hai. Iya, ini aku baru sampai di apartemen. Iya, seharian tadi di Pondok Pelita. Tante Rosa's house. You remember? Ingat kan? Iya, Tante Rosa. Mamanya Aldebaran sama Roy, sepupu aku. Yap, that one. Iya, seharian tadi aku di sana. Nah, ini aku baru balik. Kamu lagi ngapain? Jam segini masih foto? Oke, iya, I know.
Nggak apa-apa, yang penting habis foto nanti kamu langsung istirahat ya. Ya. Hey, you know what, babe? Tadi aku harus berhadapan dengan kucing. Serius. Well, not only a cat, but cats, a bunch of cats.